Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya? Tentu masih sehat-sehat saja bukan? Hari ini kita masih ibadah secara online ya adik-adik. Kita ibadah di rumah aja. Di sini ada kakak-kakak yang akan memandu ibadah adik-adik di rumah. Sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya adik-adik persiapkan hatinya, duduk yang rapi. Mari kita sambut Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Mari kita angkat pujian kita, mari masuk. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang adil dan yang maha benar, kepadamu kami bersyukur dan bersembah, karena tiada yang setara dengan Engkau. Engkau telah mengajarkan kepada kami apa yang baik, yang berkenan bagimu, tetapi kami sering melalaikannya. Kami memohon supaya Roh Kudus mencucikan hati dan pikiran kami, serta mengingatkan kami supaya selalu rendah hati di hadapan-Mu. Olehnya, kami semakin diperlengkapi untuk segala pekerjaan yang baik, berlaku adil, serta mencintai kesetiaan. Kami memanjatkan doa ini melalui Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih dalam keadaan sehat, masih bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, masih boleh melakukan berbagai aktivitas kita seperti biasanya. Sudah selayaknya kita memuji dan bersyukur atas berkat yang telah kita peroleh tersebut. Sudah sebaiknya kita memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, segala puji syukur.
siapa senang jadi anak Tuhan? Aku senang jadi anak Tuhan. Tapi bagaimana adik-adik bisa menyenangkan hati Tuhan? Tuhan tidak ingin adik-adik berbohong, sebab bohong itu adalah dosa. Untuk itu kita angkat pujian, aku senang jadi anak Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pada hari ini kita akan mengucapkan titah Pa Onomhon, Pa Pituhon, Pa Waluhkon. Sama-sama kita membacakannya, Dek. Titah Pa Onomhon, ulang ho mamunuh. Titah Pa Pituhon, ulang ho marbakis. Titah Pa Waluhkon, ulang ho manakko. Adik-adik, di sini kita semua adalah teman, kita adalah sahabat, dan kita semua adalah keluarga. Maka dari itu sudah selayaknya kita saling mendukung dan saling mendoakan. Kita akan memeluk teman-teman kita di dalam Tuhan yang tidak dapat dipisahkan bagaikan mentega dengan roti. Mari kita angkat pujian kita seperti mentega dengan roti. Seperti
Nah, adik-adik, sebelum kita mengucapkan ayat hafalan minggu ini, marilah kita dengarkan teman-teman kita yang mengucapkan ayat hafalan minggu lalu. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Ayat hafalan minggu ini Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Dihafal ya adik-adik. Adik-adik, di sini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita angkat pujian kita, firman Tuhan ku dengar. Hai adik-adik sekalian, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan cerita Alkitab. Siapkan Alkitab ya? Tapi sebelumnya kita berdoa. Mari lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah bernyanyi memuji memuliakan nama-Mu. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi bekal dalam kehidupan kami untuk menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami dengan Roh Kudus-Mu untuk bisa mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, abang mau bertanya dulu ya sama kamu. Apakah kamu punya teman yang memiliki sifat yang sombong? Ayo siapa yang punya teman demikian? Angkat tangannya. Ya, semua ada ya. Punya teman yang bersifat sombong. Nah abang mau tanya, menghadapi teman yang sombong, gimana perasaan? Apakah kamu merasa senang atau merasa jengkel? Ya, tentu saja kita merasa jengkel kalau ada teman yang merasa
Nah, hari ini kita mau mendengar cerita kita tentang kesombongan. Tapi kita baca dulu Alkitabnya. Mari adik-adik buka Alkitabnya. Ya, dari kitab Kejadian 11. Ya, buka Alkitabnya. Kitab pertama dalam Alkitab, kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat 7. Sudah ketemu ya adik-adik? Nah, sekarang abang akan bacakan. Judulnya adalah Menara Babel. Ayat pertama, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logat. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau-balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nah, adik-adik, dalam cerita ini diceritakan bahwa masyarakat atau manusia berencana mau mendirikan sebuah menara. Adik-adik tahu apa itu menara? Menara adalah bangunan yang dibuat tinggi menjulang ke langit. Biasanya di daerah pelabuhan-pelabuhan dipasang menara yang menyinari supaya kapal-kapal yang di laut bisa mendarat dengan tepat ke pelabuhan. Nah, manusia membentuk menara yang tinggi menjulang sampai ke langit. Menara itu dinamakan Menara Babel. Tapi rencana manusia itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Apakah Tuhan tidak ingin kalau manusia itu hebat bisa membangun menara yang tinggi? Bukan, adik-adik. Tuhan memberikan kepada manusia hikmat, kepintaran, supaya manusia bisa membuat karya-karya yang hebat. Tapi karya yang hebat itu harus untuk tujuan yang baik. Kalau tujuannya tidak baik atau untuk menyombongkan diri, inilah yang Tuhan tidak berkenan. Waktu Musa membangun kapal yang sangat besar ketika air bah, itu adalah hikmat dari Tuhan kepada Nuh. Begitu juga pada zaman sekarang juga Tuhan memberikan hikmat, kepintaran kepada manusia. Bisa menciptakan apa saja. Bisa naik ke bulan, bisa menciptakan handphone, bisa kita sekarang bicara dari satu tempat ke tempat yang jauh secara langsung. Itu
Itu dinamakan video call. Bisa rapat rame-rame secara Zoom. Pernah dengar Zoom? Nah, ini semua karya manusia yang diberikan oleh Tuhan, hikmat kepada manusia. Jadi Tuhan bukan benci kepada manusia yang hebat punya karya, tapi Tuhan tidak menginginkan karya yang hebat itu menjadi suatu kesombongan. Nah, apa yang dikatakan dalam nas kita tadi itu? Karena mereka mendirikan menara yang besar, lalu mereka akan menamakannya satu, supaya semua penduduk bumi bersatu untuk melawan Tuhan. Tuhan tidak senang dengan itu. Akhirnya apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berencana mengacau balaukan mereka. Jadi manusia yang bersatu itu dikacau balaukan. Caranya bagaimana adik-adik? Waktu baca tadi masih tahu ya? Ada yang tahu? Ya, caranya dengan cara mengacaukan bahasa mereka. Akhirnya pada waktu itu terpecah-pecah bahasa, sehingga satu dengan yang lain tidak mengerti lagi bahasanya. Jadi sejak zaman berdirinya Menara Babel, di sanalah mulai muncul bermacam-macam bahasa. Muncul apa dari? Ya, muncul bermacam-macam bahasa. Sebelumnya semua manusia satu bahasa, tapi mulailah dikacau balaukan. Akhirnya beraneka macam bahasa, sehingga mereka tidak bisa untuk berkumpul, bersekongkol, mau menunjukkan kehebatannya, mau menyamai Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan tidak ingin melihat manusia yang sombong. Tuhan tidak menginginkan kesombongan. Bukan hanya Tuhan, kita juga kan nggak suka tadi lihat teman kita yang sombong. Kenapa? Karena kesombongan bisa memberi ketidaknyamanan kepada kita. Misalnya ada murid yang pintar, nilainya bagus, lalu dia meremehkan kita. Kita merasa bagaimana? Ya, kita akan merasa kecil hati, nggak nyaman. Atau ada temanmu yang orang kaya, banyak uangnya, kita nggak punya uang, lalu dia sering memamerkan dan meremehkan kita. Bagaimana perasaan? Tidak nyaman juga. Jadi sering orang menjadi sombong. Karena apa? Bisa jadi karena dia orang kaya jadi sombong, atau karena dia yang paling pintar jadi sombong, atau mungkin karena dia anak orang berpangkat atau pejabat lalu menyombongkan diri. Mungkin juga karena dia paling cantik atau paling ganteng, maka dia sombong. Nah, orang yang sombong tentu tidak disukai. Makanya adik-adik jangan mau jadi orang sombong. Kenapa? Orang sombong bisa merasakan dampak yang tidak baik. Apa misalnya? Orang yang sombong akhirnya sulit untuk dihargai. Kalau kita sombong, orang tidak akan menghargai kita. Yang kedua juga, orang sombong akan sulit untuk mencapai kesuksesan. Kenapa? Nggak banyak orang yang mendukungnya karena dia sombong. Orang nggak bisa sukses dengan dirinya sendiri, harus ada dukungan dari orang lain. Akhirnya dia gagal menjadi sukses. Yang ketiga dampaknya adalah kita sering jadi bahan pembicaraan orang lain. Ada yang sombong ketika datang lalu bisik-bisik kawan, jangan didekati loh, jadi kawan dia itu sombong, nanti kita kecewa. Nah, sering jadi bahan pembicaraan. Kalau kita jadi bahan pembicaraan teman-teman, jadi digosipin, kira-kira perasaan kita nyaman apa enggak? Tentu saja tidak. Dan yang keempat adalah
akhirnya orang sombong akan sering ditolak. Ayo ikutlah, kita mau jalan-jalan. Itu sombong nggak usah ikut. Ayo kita mau bermain ini, tapi anak yang sombong itu jangan kita ikutkan ya. Akhirnya kita sering ditolak. Dan yang kelima, orang yang sombong tidak akan mendapat kebahagiaan dalam hidupnya, karena ditolak orang lain, karena sahabatnya nggak ada, akhirnya dia terkucing, maka hidupnya tidak nyaman dan tidak bahagia. Nah, adik-adik, Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, jangan sombong, tapi jadilah menjadi orang yang rendah hati. Kalau adik-adik menjadi orang yang pintar, lebih pintar dari teman-temannya, tetaplah rendah hati, jangan sombong. Kalaupun adik-adik yang paling cantik atau paling ganteng di antara teman-temannya, tetaplah rendah hati. Kalaupun adik-adik misalnya yang paling berkecukupan, paling kaya, uangnya banyak, jangan sombong, rendah hati. Mari berbagi sama teman-temannya. Kalaupun misalnya adik-adik kami di rumah adalah anak orang yang terkenal atau pejabat, mari menjadi orang yang rendah hati. Karena rendah hati akan disenangi oleh semua teman-temannya. Terlebih lagi, orang yang rendah hati akan menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan memberkati orang yang baik dan rendah hati, tapi Tuhan akan mengacau balaukan orang-orang yang sombong, sama seperti orang-orang yang membangun menara Babel dengan tujuan kesombongan, maka mereka dikacau balaukan. Tapi banyak orang yang ahli yang bisa menciptakan karya-karya yang hebat di zaman modern ini. Tuhan akan memberkati karyanya, karena karyanya bukan membawa kepada kesombongan, tapi untuk menolong, mensejahterakan sesama manusia. Pesan terakhir bagi adik-adik, jadilah orang yang rendah hati, jangan sombong. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini, pagi hari ini kami sudah mendengar cerita kita tentang kesombongan manusia yang berencana mendirikan menara Babel untuk kemegahan mereka melawan Tuhan. Tapi Tuhan tidak berkenan, bahkan mengacau balaukan mereka dengan menyebabkan mereka tidak mengerti bahasa satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan, anak-anak kami, anak sekolah Minggu, jadikan mereka menjadi orang yang rendah hati, sehingga mereka akan disenangi sahabat-sahabatnya dan juga akan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama. Amin. Adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sekarang kita kumpulkan persembahan kita. Persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Sembahan hidupku semoga berkenan.
adik-adik yang berada di rumah, begitu juga orang tua yang mendampingi, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami ini di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa dengan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hadami hadami, pasada untuk kami, aset orang baru. Sengguh jalanan kami, salahkan dosa, doa Hasoman kami, orang Indonesia. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai.